Nah, jadi kalau saya berpendapat soal mengharamkan bendera merah putih ini bukan cuma bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Ini sebetulnya sikap yang sebetulnya tidak hanya ada di sebagian kalangan umat Islam saja kalau di dalam konteks Indonesia ya. Di dalam konteks Indonesia ada juga sekte agama non-Muslim yang juga mengharamkan menghormati bendera merah putih. Jadi bagi saya ini sebetulnya bukan masalah agamanya, karena kalau soal dalilnya yang seperti Gus katakan tadi, selama tidak ada larangan, maka sebetulnya diperbolehkan kan gitu. Ada keluasan di sana. Nah, tapi di sini memang sikap yang lebih mendahulukan atau ingin mendikotomikan antara pandangan agama dengan negara. Padahal sebetulnya tidak perlu melakukan itu. Semua bisa berjalan seiring. Ini kan sama dengan orang yang mengatakan mau pilih Pancasila atau mau pilih Al-Quran. Ya jelas nggak sama. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya saja sudah salah. Apalagi mau jawab gitu. Jadi ayat-ayat Quran, nilai-nilai Pancasila ada semua dalam ayat-ayat Quran. Jelas tidak bertentangan dalam hal ini gitu. Jadi ini jadi sikap semacam itu Gus ya, sehingga kemudian memang kemudian gampang mengharamkan ini nggak boleh karena tidak ada dalam agama. Padahal agama seperti kita sama-sama tahu, Gus sama saya sama-sama suka piknik luar negeri nih. Jadi Islam saja bisa beda-beda cara cara praktek bukan ritualnya ya, kalau ibadah Ramadannya mungkin sama gitu ya, tapi cara menginterpretasikan banyak hal ya. Bahkan madhab-madhab saja bisa beda cara melihat satu persoalan ya di madhab misalnya di Hanafi soal seafood sama Syafi'i aja beda hukumnya begitu. Ini soal makanan gitu, makanan yang mungkin buat madhab Syafi'i boleh, soal memelihara anjing dan lain sebagainya gitu. Ini yang jelas-jelas lebih yang sudah diperdebatkan sejak lama. Nah, kalau dulu soal bendera, soal lagu kebangsaan belum ada memang dulu, karena belum ada yang namanya konsep nation state. Gitu. Nah, jadi salah juga kalau dicoba didikotomikan atau ditabrakkan, kira-kira begitu. Iya. Nah, coba barangkali Gus ada yang mau ditambahin ya. Sekarang memang seringkali begitu, Ning Yeni ya, seringkali ditabrak-tabrakan gitu ya. Jadi dan ada kepentingan politik di sana gitu. Ini yang repotnya kita. Bahwa kita tidak setuju terhadap politisasi agama, itu jelas. Kita tidak setuju terhadap politisasi ayat dan mayat gitu ya. Ya jelas kita nggak setuju gitu misalnya. Tapi juga tolong dong gitu, jangan pula ada politisasi radikal ini gitu untuk kepentingan tertentu gitu. Akhirnya nanti menyasar lembaga KPK gitu ya, menyasar tempat-tempat lain gitu. Padahal yang jelas-jelas radikal di sejumlah institusi didiamkan gitu. Tetapi yang tidak jelas justru diradikalkan. Ini repot gitu. Kita berhadapan dengan mereka yang kemudian menari-nari di atas genderang isu ini gitu. Jadi kita juga harus aware gitu ya. Nah, karena itu memang sikap tegas dan jelas Ning Yeni waktu kasus yang santri tahfiz menutup kuping itu kami appreciate sekali gitu Ning Yeni gitu. Karena banyak yang justru tidak berani bersikap gitu ya. Takut bersikap, takut dibilang nanti ikut-ikutan radikal, udah terpengaruh kadrun gitu ya. Nah, tapi justru pernyataan tegas dan jelas dari Ning Yeni, dari seorang Yeni Wahid gitu, itu saya kira dampaknya luar biasa gitu, tanpa harus membuat orang-orang yang konservatif mendapat angin gitu ya, merasa wow itu pun nggak apa-apa gitu ya, karena kan posisinya kita tengah-tengah gitu, bahwa kita meluruskan persoalan ini gitu ya. Iya, kita luruskan. Jadi bukan masalah mengharamkan musiknya, karena saya suka musik, saya suka nyanyi, lagi proses bikin lagu juga nih Gus, nanti kapan-kapan diperdengarkan gitu ya. Tapi juga di sisi lain juga jangan gampang menghakimi orang lain, karena itu bisa terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Nah, dan juga memang kalau saya, karena mungkin kita bekerja dalam ranah data ya Gus ya, dalam ranah data, dalam ranah yang lebih saintifik gitu. Karena harus pakai indikator kalau mau mengukur sesuatu gitu. Jadi kategorisasi juga harus ada data-data ilmiahnya, harus ada ukurannya yang jelas begitu. Nah, labeling itu tidak akan pernah punya efek yang baik, bahkan terhadap individu.
Coba kalau labelingnya Gus Nadir apa misalnya gitu. Kalau Ganteng saya labeling misalnya. Gus Nadir ganteng, itu oke lah gitu kali ya. Itu kan menuduh itu. Enggak lah. Tapi kalau dibilang norak, kampungan segala macam itu kan pasti udah akan menyakitkan gitu ya. Nah, cara kita nilai yang kita yakini pasti berbeda. Setiap orang punya nilai yang berbeda. Satu rumah saja nilainya bisa berbeda. Nah, gimana caranya supaya sebagai bangsa ini kita bisa punya kemampuan untuk bisa memberikan toleransi, ruang toleransi buat orang yang berbeda dengan kita. Tapi jelas, untuk urusan-urusan yang sifatnya urusan kenegaraan, ya harus jelas seperti yang dikatakan Gus Nadir tadi. Ya, untuk simbol-simbol kenegaraan sebagai warga negara kita harus hormat, kita wajib mematuhi. Tapi kalau untuk urusan pribadi, ya silakan aja, asal jangan memaksakan pandangannya, kira-kira kan gitu kan Gus ya. Ya.